Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah penyusunan rencana bisnis sebelum UTS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Saudara Masari, BP 1910221061 dari kelas Agri B. Untuk materi pertama yaitu ada perencanaan bisnis, peluang, dan pilihan bisnis. Nah, di sini saya langsung saja menentukan usaha yang saya pilih dari beberapa usaha yang sebelumnya sudah saya rencanakan. Nah, untuk usaha yang saya pilih yaitu Mango Sago. Adapun sumber ide dari usaha ini, yaitu ide ini didapatkan dari mencoba dan melihat di media sosial tentang sebuah produk olahan mangga yang sangat menarik dan baru. Mango Sago ini merupakan olahan dessert yang berbahan dasar mangga, di mana mangga menjadi salah satu buah favorit saya. Jadi terbesitlah ide untuk mengembangkan produk ini karena belum banyak diperjualbelikan di tengah masyarakat. Adapun yang menjadi alasan saya untuk memilih usaha ini karena usaha ini memiliki peluang, di mana usaha Mango Sago ini memiliki peluang yang cukup besar karena pesaing yang masih sedikit. Dari yang saya ketahui, mungkin untuk di daerah sekitar atau lokasi yang akan saya buat usaha ini, belum ada pesaing atau belum ada orang yang menjual produk Mango Sago. Selain itu, bahan baku yang digunakan juga cukup mudah didapatkan di pasaran. Di mana sama-sama kita ketahui buah mangga sangat banyak dijumpai di pasaran dan disukai oleh setiap masyarakat. Selanjutnya itu buah mangga juga memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan memiliki cita rasa yang enak sehingga digemari oleh masyarakat. Dan yang terakhir, usaha Mango Sago ini masih tergolong baru sehingga membuat orang-orang menjadi penasaran dan untuk mencoba rasa yang baru. Adapun skala lingkar dari usaha yang saya pilih yaitu kriterianya. Yang pertama permodalan. Di sini saya membuat bobot dari permodalan yaitu 15%. Untuk Mango Sago itu skalanya adalah 5 atau bisa dikatakan sangat baik. Yang selanjutnya yaitu ada diferensiasi produk. Di sini saya membuat bobotnya 10%. Untuk usaha Mango Sago, diferensiasi produknya juga sangat baik. Dan yang kriteria selanjutnya yaitu ada lokasi. Di sini lokasi saya berikan bobot 5%. Untuk usaha Mango Sago, lokasinya juga sangat baik. Dan selanjutnya yaitu ada permintaan konsumen. Untuk permintaan konsumen, bobotnya saya buatkan 15%. Dan skalanya yaitu 5 dan sangat baik. Selanjutnya itu ada pesaing. Pesaing juga 15%, skalanya juga sangat baik. Selanjutnya itu ketersediaan bahan baku juga saya ambil 15%. Untuk usaha Mango Sago juga ketersediaan bahan bakunya juga sangat baik. Dan kriteria selanjutnya yaitu ada keuntungan, di mana keuntungan juga saya buatkan bobotnya sebesar 15%. Nah, namun untuk Mango Sago ini sepertinya skala lingkarnya atau skalanya yaitu 4 baik karena yang sama-sama kita ketahui harga mangga cukup tinggi di pasaran. Nah, untuk prospek masa depan di sini saya buat 10% dan untuk usaha Mango Sago ini prospek masa depannya juga sangat baik. Sehingga total dari bobot itu sudah 100% dan total dari skala yang sudah saya buatkan untuk usaha Mango Sago ini itu 39. Dan yang terakhir yaitu ada pencarian bobot dikali dengan rank atau skala dari 1 sampai 5 yang sudah saya buatkan sebelumnya. Maka didapatkanlah hasil atau rata-rata dari skala lingkar Mango Sago ini sebesar 0,6. Sehingga dari sebelumnya ada 3 rencana usaha yang saya ingin usahakan, maka saya pilih Mango Sago.
Dan berikut skala lingkarnya sudah saya paparkan tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu informasi usaha dari usaha Mango Sago ini. Yang pertama itu deskripsi usaha. Usaha yang dijalankan merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan karena menawarkan produk makanan siap saji. Selain itu, produk yang ditawarkan berupa bahan baku olahan makanan dengan bahan baku utama yaitu mangga. Produk ini diolah menjadi dessert Mango Sago yang memiliki cita rasa yang cukup unik dan dapat diterima di lidah masyarakat. Produk ini merupakan olahan makanan yang masih baru dan masih asing di tengah masyarakat, sehingga dengan pesaing yang masih sedikit, usaha ini dapat berkembang ke depannya. Dalam usaha ini, yang menjadi sasaran konsumen yaitu yang pertama ada mahasiswa, anak-anak, dan masyarakat sekitar. Status dari usaha ini masih dalam tahap awal atau tahap perkenalan, karena olahan makanan ini tergolong baru, sehingga promosi sangat digencarkan untuk memperkenalkan olahan makanan ini. Bentuk usaha ini merupakan pemilik tunggal, karena usaha ini tidak membutuhkan modal yang besar dan bahan-bahan yang digunakan juga mudah ditemui di pasaran. Sehingga usaha ini dapat dijalankan oleh satu pemilik saja, agar tidak terjadi kesalahpahaman saat pembagian keuntungan usaha. Usaha ini akan menguntungkan karena dilihat dari pesaing yang masih sedikit, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk ini. Selain itu, modal yang digunakan tidak terlalu besar, harga yang ditawarkan juga terjangkau. Cuma sepertinya di produk Mango Sago ini harga bahan baku yang mahal itu hanya harga mangga, sedangkan untuk bahan baku pendukung lainnya itu cukup terjangkau. Selain itu, produk ini juga memiliki prospek yang bagus ke depannya, dan usaha ini akan dibuka pada awal April. Karena saat ini sedang merencanakan dengan matang dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha ini. Nah, usaha ini akan dibuka pada pukul 1 WIB sampai pukul 5 sore, selama 4 jam. Olahan produk ini sangat cocok dikonsumsi pada siang hari. Dan usaha ini juga dijalankan selama 5 hari dalam seminggu. Usaha ini bersifat musiman, sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Yang kedua yaitu ada deskripsi produk. Untuk deskripsi produk pada usaha Mango Sago, produk yang dijual pada usaha ini adalah produk olahan makanan yang berbahan baku utama mangga. Produk ini bisa dikatakan atau digolongkan ke dalam produk dessert. Produk ini dinamakan Mango Sago, yaitu yang terdiri dari campuran sagu mutiara dan jeli mangga, sehingga menghasilkan olahan dessert yang cocok di lidah masyarakat. Produk ini memiliki banyak manfaat, salah satu nilai gizi yang tinggi pada buah mangga, sehingga sangat baik untuk kesehatan. Usaha Mango Sago ini berbeda dengan usaha berbahan baku mangga pada umumnya. Biasanya buah mangga diolah menjadi puding mangga, salad buah, dan lain-lain. Namun pada kali ini saya membuat sebuah produk yang berbeda dengan lainnya, yaitu buah mangga dicampur dengan sagu mutiara, jeli mangga, lalu dicampurkan dengan fla rasa mangga juga, sehingga menghasilkan rasa yang cukup unik dan bisa dikatakan baru dan dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, produk ini memiliki cita rasa yang baru dan jarang ditemui di pasaran, sehingga konsumen yang mengkonsumsi produk ini akan merasa puas akan rasa yang dihasilkan oleh Mango Sago. Selain memiliki cita rasa yang enak, produk ini mengandung nilai gizi yang tinggi sehingga sangat baik untuk kesehatan. Mango Sago akan digemari oleh masyarakat luas karena merupakan produk baru dan belum memiliki produk pesaing. Kandungan nutrisi dari buah mangga juga sangat unik, sehingga masyarakat yang membeli merasakan manfaat selain dari rasa nikmat yang diberikan oleh produk Mango Sago. Yang ketiga yaitu ada deskripsi pasar. Usaha Mango Sago ini memiliki target pasar yang cukup luas, yaitu ada mahasiswa, anak-anak, dan masyarakat sekitar. Karakteristik dari produk ini memiliki cita rasa yang cenderung manis, dan tekstur dari dessert ini juga lembut dan creamy, karena dicampur dengan fla rasa mangga, dan susu full cream.
Setelah itu produk ini juga termasuk produk yang sangat jarang ditemui sehingga membuat konsumen tertarik untuk mencobakannya. Dengan gangguan rasa dan kandungan gizi membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Selain itu, olahan mango sago ini hanya akan didapatkan oleh konsumen pada outlet kita. Karena setelah disurvei di daerah sekitar, belum ada yang menjual produk yang sama dengan apa yang saya usahakan. Sehingga bisa dikatakan usaha mango ini belum ada pesaingnya. Namun pesaing dari produk yang sama-sama mengolah mangga cukup banyak dan bervariasi. Yang dibeli oleh konsumen itu adalah produk dessert mango sago atas dasar keinginan konsumen ingin mencoba dessert yang berbeda dari yang biasanya. Untuk mendapatkan banyak pembeli, saya melakukan promosi tidak hanya offline atau secara langsung, namun juga dengan cara online, yaitu dengan menggencarkannya pada media-media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Dengan membuat pamflet atau iklan promosi sekreatif mungkin, sehingga pembeli tertarik untuk membeli usaha saya. Selanjutnya, untuk produk mango sago ini, harga yang kami tawarkan yaitu berkisar 10.000 sampai dengan 15.000, sesuai dengan ukuran cup yang dipesan oleh konsumen. Pada usaha ini, promosi yang digencarkan yaitu promosi pada media sosial. Dan produk ini didistribusikan secara langsung melalui outlet penjualan dan dengan sistem delivery atau pre-order. Yang keempat yaitu ada deskripsi lokasi. Usaha ini berlokasi di sekitaran kampus UNAN karena sasaran utama adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar. Untuk penampilan fisik bangunan, kami menggunakan konsep estetik tropikal yang menarik dan instagramable. Pada tahap awal, kami menyewa ruko terlebih dahulu di sekitar kampus. Jenis biaya yang digunakan yaitu ada biaya investasi, biaya tetap, biaya operasional, dan biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi mango sago ini. Selanjutnya, pembatasan daerah tidak membatasi kegiatan produksi maupun penjualan dari usaha keripik buah. Usaha lain yang berada di sekitar lokasi juga bergerak di bidang kuliner, namun belum ada yang menjual dessert mango sago ini. Saya memilih tempat ini karena sasaran utama dari usaha mango sago adalah mahasiswa. Pemilihan lokasi sudah berdasarkan dengan analisa dan pertimbangan beberapa hal terkait dengan perkembangan usaha ke depannya. Selanjutnya itu ada deskripsi persaingan. Pesaing terdekat pada usaha mango sago ini yaitu usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan bahan baku mangga dan olahan dessert seperti penjual puding mangga, jus mangga, salad buah, dan dessert lainnya. Usaha yang baru dijalankan oleh pesaing cenderung stabil, namun baru-baru ini menurun karena COVID-19 dan tidak banyak pelanggan yang membeli produk pesaing. Berdasarkan pengamatan terhadap usaha atau produk pesaing, mereka kurang melakukan promosi dan hanya mengandalkan pengunjung mendatangi outletnya, sehingga usaha kami memiliki kesempatan dan peluang untuk bisa menyaingi produk yang ditawarkan oleh pesaing dengan promosi secara langsung dan melalui media sosial. Selanjutnya itu ada deskripsi manajemen. Pemilik bisnis dari usaha ini merupakan lulusan S1 Prodi Agribisnis dan memiliki pengalaman di bidang bisnis pertanian, di mana pemilik ini berusia 23 tahun serta memiliki stamina fisik yang sehat, kuat, dan status keuangan bisa dikatakan baik. Namun, pemilik masih belum memiliki pengalaman pekerjaan, tetapi memiliki basic manajemen bisnis dan belum memiliki tanggungan, serta gaji yang akan dialokasikan sesuai dengan UMR provinsi setempat, serta memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan usaha mango sago. Selanjutnya itu ada deskripsi personalia. Kebutuhan personalia yang dibutuhkan adalah kemampuan dalam mengolah dan menciptakan olahan dessert yang berbeda dengan lainnya. Selain itu, dibutuhkan pula skill dalam memasarkan dan mempromosikan produk ini. Pekerja yang dibutuhkan adalah pekerja yang memiliki kemampuan atau skill dalam mengolah makanan, terutama mengolah makanan olahan dessert. Untuk saat ini masih tersedia karena dalam mengolah dessert ini bisa dipelajari dengan cepat. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja paruh waktu untuk memasarkan dan pekerja penuh untuk produksi.
Gaji karyawan akan disesuaikan dengan jam kerja dan akan dibayarkan per bulan. Selain itu, kami juga menawarkan bonus serta insentif apabila pekerja berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Kami akan membayar lembur sesuai dengan berapa lama lembur yang dikerjakan, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi dan memasarkan produk. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu ada analisa kelayakan usaha. Yang pertama yaitu aspek teknis dari usaha Menggo Sago. Aspek teknis usaha Menggo Sago ini dimulai dari penyediaan bahan baku yang didapatkan dari supplier mangga. Selain dari supplier mangga, kami juga mendapatkan bahan baku dari petani langsung. Dan bahan baku yang digunakan tidak hanya mangga, tetapi ada sagu mutiara, jeli mangga, susu cair, dan fla rasa mangga. Proses pembuatan Menggo Sago ini cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Produk ini dihidangkan dengan cup atau mangkuk dessert agar lebih menarik. Teknis selanjutnya yaitu kegiatan operasional mulai dari proses pembuatan sampai pemasaran pada konsumen. Sistem pembelian pada produk ini bisa dilakukan secara langsung melalui media online ataupun dengan cara sistem pre-order. Produk ini bisa didapatkan secara offline melalui outlet ataupun melalui media online. Produk ini akan bertahan lama jika disimpan di lemari pendingin dan sensasi memakan puding ini lebih nikmat dan bikin ketagihan. Yang selanjutnya yaitu ada aspek kelembagaan, organisasi, dan manajerial pada usaha Menggo Sago. Usaha Menggo Sago ini rencananya akan dibuka dengan outlet sendiri dan dikelola oleh saya sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk merekrut karyawan nantinya. Pada outlet ini nanti dilakukan setiap proses, mulai dari penyediaan bahan baku, proses pembuatan, maupun memasarkan produk. Pengaturan kelembagaan pada usaha ini masih belum terstruktur karena usaha ini tergolong baru dan masih berskala kecil. Namun tidak menutup kemungkinan usaha ini akan bekerja sama dengan beberapa lembaga yang ada di sekitar, seperti lembaga mengadakan expo atau pameran produk. Organisasi dalam usaha ini terdiri dari owner atau pemilik, staf kasir ataupun staf produksi, di mana antara satu sama lainnya antara anggota organisasi saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas perusahaan atau usaha ini. Dan usaha ini dipertanggungjawabkan atau dikontrol oleh seorang atasan atau disebut juga owner. Pada aspek manajerial, seorang pemilik telah menetapkan SOP atau standar operasional prosedur, di mana telah ditetapkan peraturan mulai dari jam kerja, pakaian kerja, dan lain sebagainya. Antara manajer dan staf juga merencanakan visi dan misi untuk kemajuan usaha. Owner juga memberikan pelatihan kepada karyawan atau staf sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh karyawan sehingga menghasilkan manajemen yang baik dalam sebuah perusahaan tersebut. Karyawan di sini harus memiliki skill dan kemampuan dalam mengolah olahan dessert yang lebih menarik dan disukai banyak orang. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek sosial. Pada aspek sosial, usaha ini memberikan dampak positif yang ada pada lingkungan sosialnya. Seperti dengan didirikannya usaha ini akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan bisa membantu supplier atau petani mangga dalam memasarkan buah mangganya. Produk yang ditawarkan usaha ini berupa dessert, sehingga konsumen butuh membeli olahan main course atau makanan utama untuk menjadi teman makan dessert ini. Sehingga dalam hal ini dapat kita lihat bahwa usaha dari dessert ini juga membantu usaha-usaha lainnya yang berada di sekitar usaha Menggo Sago. Selanjutnya yaitu ada aspek komersial. Usaha ini memberikan keuntungan yang cukup tinggi karena tidak banyak pesaing yang menjual produk ini, bahkan masih terkenal asing di pasaran, sehingga konsumen sangat tertarik dengan apa yang ditawarkan pada usaha ini. Selain itu, usaha ini juga memberikan dampak terhadap aspek komersial, seperti kami mengadakan kerjasama atau bermitra dengan GoFood dan Shopee Food, sehingga hal ini juga memberikan keuntungan kepada mereka. Selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi. Dengan adanya usaha ini sangat membantu perekonomian karena merekrut tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
Dengan hal ini kita dapat membantu meningkatkan pendapatan di daerah kita. Selain itu, meskipun usaha ini masih tergolong usaha kecil, tetapi sudah mampu berkontribusi dalam memajukan perekonomian daerah atau meningkatkan devisa dari negara kita. Untuk materi selanjutnya yaitu ada analisis kelayakan usaha finansial pada usaha Menggo Sago. Untuk asumsinya, umur bisnis adalah 5 tahun. Yang kedua, penjualan naik 10% per tahun. Yang ketiga, perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Yang keempat, proses produksi dilakukan setiap hari. 1 kali proses produksi diasumsikan menghasilkan 30 cup per hari. Adapun perhitungan biaya investasi dapat dilihat pada layar. Pada usaha Menggo Sago ini, yang menjadi alat atau yang menjadi alat yang berguna dalam jangka panjang yaitu ada pisau, kompor, baskom, spatula, dan panci. Berikut dilihat rincian dana yaitu untuk pisau dibutuhkan 2 unit, di mana harga satuannya berkisar sekitar 8.000 dan total biaya yaitu 16.000. Umur ekonomis pisau yaitu 1 tahun. Maka kita harus bereinvestasi karena umur bisnis tadi diasumsikan selama 5 tahun. Dan pada tahun kedua, 3, 4, dan 5 kita akan membeli pisau sebanyak 2 unit setiap tahunnya. Begitupun seterusnya sampai pada panci. Mungkin saya tidak menjelaskan satu persatu, itu dapat dilihat langsung pada layar. Dan selanjutnya yaitu biaya variabel atau biaya operasional. Yang pertama ada sarana produksi, di mana pada usaha Menggo Sago ini produk yang kami buat adalah dessert Menggo Sago dengan bahan baku utama yaitu mangga dan beberapa bahan baku pendukung seperti jeli mangga, sagu mutiara, susu UHT, keju, susu kental manis, dan gula pasir. Berikut dapat dilihat total harga per hari, per bulan, dan per tahun. Maka langsung saja dapatkan hasil dari biaya bahan baku selama 1 tahun yaitu sebesar Rp29.340.000. Dan selanjutnya yaitu adalah biaya packing. Untuk usaha di Menggo Sago ini kami menggunakan cup 500 ml plastik dengan harga berkisar sekitar 50.000 per 100 pieces. Dan yang kami butuhkan selanjutnya yaitu ada sendok plastik, yaitu harganya 15.000 sehingga 15.000 per 100 pieces, sehingga untuk setiap tahunnya untuk harga sendok plastik yaitu sebesar 2.700.000 per tahun. Maaf sebenarnya mungkin tadi terdapat kesalahan pada yang di atas. Mungkin untuk cup 500 ml ini harga per 100 piecesnya itu berkisar sekitar 40.000 sehingga didapatkan dalam waktu 1 tahun dibutuhkan biaya sebesar Rp7.200.000 dan dapat ditotalkan pada biaya packing yang digunakan usaha Menggo Sago ini sebesar Rp9.900.000. Dan selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, di mana tenaga kerja langsung yang dibutuhkan pada usaha ini sebanyak 5 orang, dengan gaji per bulan sebesar Rp1.500.000 dan gaji per tahunnya 18 juta, sehingga didapatkan total gaji yaitu sebesar Rp90 juta. Dari beberapa biaya variabel tadi, maka kita jumlahkan yaitu ada sarana produksi sebesar Rp29.340.000, ada biaya packing sebesar Rp9.900.000, dan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp90 juta, sehingga kita dapatkanlah hasil dari total biaya variabel ini sebesar Rp129.240.000. Selanjutnya itu ada biaya tetap. Di sini kami menyewa tempat dari atau outlet dari usaha ini, sehingga sewa tempat ini biaya per bulannya yaitu sebesar Rp500.000 dan untuk per tahunnya yaitu sebesar Rp6 juta.
Adapun analisa pendapatan pada usaha Menggo Sago, yaitu yang pertama penjualan dari dessert Menggo Sago ini. Volume yang didapatkan itu per tahun sebesar 10.800 karena per harinya kami menjual sebanyak 30 produk. Adapun harga satuan dari Menggo Sago ini sebesar 15.000 dan total maka didapatkanlah total dari per tahunnya sebesar 162 juta rupiah. Tadi pada sebelumnya telah diasumsikan bahwa penerimaan atau penjualan dari Menggo Sago ini meningkat 10% setiap tahunnya, sehingga didapatkanlah penerimaan pada tahun kedua, ketiga, dan seterusnya itu meningkat 10%. Dapat dilihat pada tabel tahun kedua, penerimaan yang didapatkan pada usaha Menggo Sago ini sebesar 178.200.000 dan penerimaan pada tahun ketiga sebesar 196.020.000 rupiah. Mungkin selanjutnya yaitu ini ada cash flow dari usaha Menggo Sago. Yang pertama inflow atau pemasukan, itu nilai atau hasil penjualan dari Menggo Sago setiap tahunnya, dan selanjutnya itu ada nilai sisa. Maka total inflow yang didapatkan pada tahun pertama yaitu 162 juta rupiah, yang tahun kedua 178.200.000 rupiah, dan yang ketiga didapatkan total dari Menggo Sago ditambah dengan nilai sisa, maka dapat hasilnya 135.694 rupiah. Selanjutnya yaitu ada biaya investasi yang terdiri dari pisau, kompor, baskom, spatula, dan panci. Dapat dilihat daripada tabel. Maka dapatlah total dari biaya investasi ini pada tahun pertama 341.000, pada tahun kedua 16.000, dan pada tahun ketiga 91.000. Pada di tahun pertama didapatkan hasil yang lebih besar karena semua peralatan disiapkan pada tahun pertama, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya menyesuaikan dengan kebutuhan apakah peralatan ini masih layak dipakai atau harus diganti sesuai dengan umur ekonomis yang telah ditetapkan pada biaya investasi di tabel yang pertama kali. Yang kedua yaitu ada biaya produksi. Yang pertama A, sarana produksi. Untuk sarana produksi yang kita butuhkan yaitu bahan baku dan pembuatan Menggo Sago. Yang pertama itu ada mangga, jeli mangga, sagu mutiara, susu UHT, keju, susu kental manis, gula pasir. Untuk setiap tahunnya telah dirincikan total berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan-bahan baku tersebut. Dapat dilihat pada tabel. Dan selanjutnya itu ada biaya tenaga kerja langsung. Tadi telah dipaparkan pada tabel selanjutnya sebelumnya bahwa biaya tenaga kerja langsung, biaya tetap, biaya packing, maka dari segala biaya tadi ditetapkanlah total outflow, di mana total outflow pada tahun pertama yaitu sebesar 135.581.000 rupiah. Pada tahun kedua 135.256.000 rupiah. Pada tahun ketiga 135.531.000 rupiah. Maka didapatkanlah net benefitnya sebesar 379.319.866,86 rupiah. Di sini kami menetapkan diskon rate dari usaha ini yaitu sebesar 3,5%. Maka didapatkanlah diskon faktornya sebesar 38%. PV atau benefit per tahun yaitu sebesar 270.587 juta rupiah dan PV cost per tahun sebesar 135.581.000 rupiah. Adapun yang selanjutnya yaitu laba rugi dari usaha yang saya jalankan yaitu usaha Menggo Sago. Pertama, penerimaan yang didapatkan dari usaha Menggo Sago ini pada tahun pertama yaitu sebesar 162 juta rupiah, pada tahun kedua 178.200.000 rupiah, pada tahun ketiga 156.20.000 rupiah. Dan selanjutnya yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel seperti sudah saya paparkan sebelumnya itu dapat dilihat pada layar.
dan maka didapatkanlah total dari biaya bahan baku manggo sagu ini sebesar Rp29.340.000. Tahun kedua Rp29.340.000. Begitupun juga dengan tahun ketiga masih dengan biaya bahan baku yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Dan selanjutnya itu ada biaya packing. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, ini total dari biaya packing, biaya tenaga kerja langsung, yaitu sebesar Rp129.240.000. Begitupun dengan 2 tahun setelahnya pada tahun kedua dan tahun ketiga. Maka didapatkanlah laba kotor atau margin kontribusi dari usaha ini sebesar Rp32.760.000 pada tahun kedua, Rp48.960.000 dan pada tahun ketiga Rp66.780.000. Maka ini dikurangi dengan biaya tetap atau sewa yang dilakukan setiap tahunnya. Maka didapatkanlah laba bersih sebelum pajak setiap tahun, yaitu pada tahun pertama Rp26.760.000, pada tahun kedua Rp42.960.000, dan pada tahun ketiga Rp60.780.000. Selanjutnya yaitu ada model kanvas bisnis dari usaha Manggo Sago. Yang pertama dapat dilihat key partners atau partners kunci dari usaha ini. Yang pertama yaitu ada pemilik restoran, di mana kami juga menitipkan produk-produk Manggo Sago ini pada restoran-restoran dan rumah makan yang berada di sekitar. Selain dari rumah makan restoran, kami juga menitipkannya pada minimarket. Selanjutnya kami juga bekerja sama dengan selebgram, yaitu dalam bentuk endorsement dari produk yang kami tawarkan. Dan di sini kami juga bekerja sama dengan supplier mangga untuk mendapatkan bahan baku setiap kali produksi. Dan kami juga bekerja sama dengan influencer atau bisa dikatakan seperti YouTuber dan seperti selebgram yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kami menawarkan produk kami, lalu mereka membantu memasarkan atau mempromosikan produk dari usaha kami ini. Selanjutnya yaitu aktivitas kunci dari usaha Manggo Sago. Yang pertama yaitu ada membeli bahan baku, membeli peralatan dan kemasan produk, memproduksi produk, mengemas produk, memasarkan produk, dan yang terakhir yaitu mempromosikan produk. Adapun value proposition atau nilai tambah dari usaha kami ini, yang pertama ada varian topping. Pada dessert Manggo Sago kami juga menawarkan beberapa topping seperti topping keju, cheese cream, Oreo, dan lain sebagainya. Selain itu, komposisi produk yang sehat dan bergizi pada dessert Manggo Sago ini. Dan yang selanjutnya itu ada cita rasa yang unik dan baru, penyajian yang menarik, beragam ukuran penyajian dalam take away, yaitu seperti yang kami jelaskan sebelumnya, kami menawarkan beberapa cup, yaitu ada cup 500 ml dan 250 ml. Dan harga yang bervariasi. Harga bervariasi di sini mulai dari 10.000 sampai dengan 15.000 sesuai dengan topping cup yang telah kami tentukan. Produk yang kami tawarkan tentunya produk yang halal. Keamanan dari produk, karena produk ini disajikan dalam bentuk cup, di mana cup di sini memiliki tutup atau perekat sehingga produk terjaga keamanannya dan tidak gampang tumpah atau terjatuh. Dan selanjutnya daya tahan produk. Daya tahan produk mungkin bisa dikatakan tergantung dengan situasi, di mana jika produk disimpan di dalam lemari pendingin, maka produk dapat bertahan selama 3 hari kurang lebih. Namun jika di suhu ruangan, produk hanya dapat disimpan selama 1 hari saja. Karena nanti jika di suhu ruangan dan produk lama dikonsumsi, maka itu mengurangi rasa dari produk yang telah kami usahakan.
Selanjutnya itu ada customer relationship. Yang pertama yaitu ada promo gratis ongkir, potongan pembelian, dan bonus pembelian. Seperti pada usaha yang kami tawarkan ini, promo atau bonus pembeliannya yaitu buy one get one. Selanjutnya ada customer segment atau segmentasi pasar dari produk atau usaha Minggu Sago. Yang pertama ada anak-anak, ada mahasiswa, market sekitar, orang dewasa, ataupun masyarakat sekitar yang berada di lokasi tempat kami mendirikan usaha. Selanjutnya itu ada key results. Yang pertama ada review produk, yang kedua ada promosi produk, yang ketiga lokasi yang strategis, yang keempat fasilitas pembayaran seperti e-money atau dengan menggunakan kode QRIS. Yang kelima yaitu bahan baku yang berkualitas. Tentunya pada usaha ini kami sangat memilih dan memilah mangga yang kami gunakan untuk bahan baku utama dari produk Mango Sago ini. Dan cita rasa yang khas atau unik. Selanjutnya, channels yang kami gunakan yaitu yang pertama ada Instagram, di mana kami membuat Instagram usaha untuk mempublikasikan apa saja produk yang kami tawarkan dan promosi-promosi yang kami tawarkan ke depannya. Yang ketiga, kami juga bekerjasama dengan GoFood, Shopee Food, dan selanjutnya itu kami juga mempromosikannya melalui WhatsApp, Facebook, dan juga melalui penjualan secara offline, yaitu dengan mendirikan outlet dan mengikuti expo-expo atau pameran yang diadakan oleh himpunan di kampus ataupun di luar kampus. Selanjutnya ada cost structure atau biaya-biaya yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pembelian peralatan, biaya operasional, biaya promosi, dan biaya perawatan tempat. Adapun revenue stream yang kami dapatkan yaitu dari penjualan produk Mango Sago ini. Selanjutnya yaitu ada manajemen operasional dan pengorganisasian. Yang pertama yaitu manajemen organisasi. Yang pertama itu ada perencanaan. Sebelum melakukan usaha tahap pertama kali yang harus dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan terkait dengan target apa yang akan kita capai, mulai dari penetapan usaha sampai kepada bagaimana cara kita memasarkan produk dari usaha tersebut. Perencanaan yang dilakukan pada usaha Mango Sago ini adalah perencanaan modal yang akan dikeluarkan, perencanaan sumber daya manusia yang akan digunakan, perencanaan produksi dan apa saja produk yang akan diusahakan, serta perencanaan terkait dengan proses pemasaran baik itu secara langsung ataupun dengan menggunakan media digital. Yang berikutnya yaitu ada pengorganisasian. Dalam hal pengorganisasian, usaha Mango Sago ini terdiri dari owner dan karyawan. Adapun jumlah karyawan yang direncanakan sebanyak 5 orang. 1 orang pada bagian personalia, 1 orang pada bagian pemasaran, 2 orang pada bagian produksi, dan 1 orang lagi pada bagian keuangan. Yang C yaitu penelaah, di mana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada usaha Mango Sago ini adalah pembelian bahan baku mangga, membeli peralatan untuk membuat Mango Sago, membeli bahan baku penolong, memproduksi Mango Sago, mengemas Mango Sago, dan memasarkan Mango Sago. Perencanaan terakhir yaitu ada pengawasan. Dalam usaha Mango Sago ini, pengawasan dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pengawasan dilakukan juga membantu terhadap perkembangan usaha. Pengawasan di sini dilakukan pada semua aspek, mulai dari produksi, personalia, keuangan, maupun aspek pemasaran. Selanjutnya yaitu rencana pengorganisasian sumber daya manusia. Yang sini kami merencanakan yang pertama ada divisi produksi, di mana divisi produksi ini bertanggung jawab atas segala kegiatan produksi yang dilakukan pada usaha Mango Sago ini. Mulai dari penyediaan bahan baku penolong, hingga sampai membuat Mango Sago, mulai dari memasak santan, merebus sagu mutiara, membuat jeli mangga, hingga memotong mangga. Hal ini dilakukan oleh 2 orang karyawan karena untuk proses produksi ini dibutuhkan kerjasama untuk mempercepat dan menghemat waktu produksi. Yang kedua yaitu divisi pemasaran. Divisi pemasaran di sini bertugas melakukan pemasaran pada produk Mango Sago ini, baik secara offline yaitu melalui outlet, ataupun secara online atau digital marketing dengan menggunakan sosial media dan e-commerce.
Hal ini cukup dilakukan oleh satu orang saja, karena untuk memasarkan secara langsung itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan pemasaran secara online. Yang ketiga yaitu ada divisi keuangan. Divisi keuangan ini bertanggung jawab atas keuangan dalam suatu usaha, di mana dalam hal ini divisi keuangan bertanggung jawab terhadap uang masuk dan uang keluar. Selain itu, divisi keuangan juga bertugas membuat rancangan anggaran dari usaha Menggo Sago ini. Hal ini bisa dilakukan oleh satu orang karyawan, agar tidak terjadi miskomunikasi dan jelas kepada orang yang terpercaya. Yang keempat yaitu ada divisi personalia. Divisi personalia ini bertanggung jawab terhadap aktivitas karyawan. Divisi ini bertugas mengelola administrasi dari para karyawan, mulai dari data karyawan, absensi kehadiran, mencatat perjanjian kerja, dan melakukan sosialisasi serta pelatihan dan koordinasi antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.